Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Ini saya memberikan beberapa variasi soal dari pertidaksamaan rasional. Saya berikan 3. Yang ini soalnya sedikit berbeda dengan soal sebelumnya yang sudah saya jelaskan di video pertidaksamaan rasional sebelum ini. Ya, langsung saja kita bahas untuk yang nomor 1. Yang nomor 1 ini 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 33 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 kurang dari 2. Nah, caranya selalu sama seperti tadi yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kita harus memastikan dulu di ruas kanan ini apakah sudah 0. Kalau belum 0 ya kita buat jadi 0. Biar 0 gimana ya? Berarti kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Bagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 dikurangi 2 kurang dari 0. Ini kan sudah 0 ya ruas kanan. Nah, kita lanjutkan penyebutnya disamakan. Ya, penyebutnya disamakan. 2 ini kan sama saja 2/1. Ya, jadi kalau penyebutnya disamakan, berarti menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15. Nah, kemudian yang ini berarti tetap ya, 3x kuadrat. Kalau menyamakan penyebut kan ini hilang ya, hilang. Ini kali ini kali ini. Berarti 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 33 dikurangi 2 kali. Nah, ini hilang 2 kali ini. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 15. Nah, ini kurang panjang. Kurang dari 0. Seperti biasa kita buka kurungnya ini ya. Berarti jadi 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 33. Negatif 2 kali x kuadrat berarti negatif 2x kuadrat. Negatif 2 kali 2 berarti negatif 4x. Negatif 2 kali negatif 15 berarti positif 30. Dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 kurang dari 0. Kita hitung satu persatu. 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Nah, itu kan x kuadrat. 2x dikurangi 4x berarti negatif 2x. Negatif 33 ditambah 30 berarti sama dengan negatif 3. Dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 kurang dari 0. Nah, ini ruas kanan sudah 0. Kemudian bentuknya sudah seperti ini, sederhana ya. Nah, ini lanjutan soal yang nomor 1 saya tuliskan di sini karena tadi tidak muat tempatnya. Jadi saya tuliskan lagi di sini. Ini hasil yang tadi kita peroleh. Ya, seperti biasa kita faktorkan dulu biar nanti bentuknya lebih sederhana. Kita faktorkan dulu yang atas. Untuk cara memfaktorkan seperti biasa, kalau kalian lupa silakan bisa buka di video di channel YouTube saya yang lain. Ya, seperti biasa ini x kuadrat berarti ini x, ini x. Bilangan yang dikalikan ketemunya negatif 3 ditambah ketemunya negatif 2. Sudah jelas yaitu 1 dan negatif 3. Mari kita tuliskan 1 negatif 3. Kemudian penyebutnya juga sama, x kuadrat berarti ini x, ini juga x. Dikalikan ketemunya negatif 15 ditambahkan ketemunya 2. Berapa? Sudah pasti yaitu 5 dan negatif 3 ya. Jadi 5 dan negatif 3. Kemudian kurang dari 0. Nah, ini kita kotaki seperti biasa biar nanti kita fokusnya ada di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita cari pembuat 0.
pembuat 0 dari pembilang. Pembuat 0 dari pembilang sudah jelas, yaitu X ditambah 1, X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti di sini diperoleh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Ingat, tidak ada tanda sama dengan, berarti selangnya terbuka. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya yaitu kita cari pembuat 0 dari penyebut. Penyebutnya di sini sudah jelas sekali, yaitu X ditambah 5 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 3. Ingat, penyebut selangnya selalu terbuka. Nah, pembuat 0 ini sudah ketemu. Langkah berikutnya yaitu seperti biasa kita buat garis bilangan. Perhatikan di sini angkanya yaitu negatif 1, 3, dan negatif 5. Negatif 1, 3, dan negatif 5. Ya, jadi meskipun di situ angka 3-nya ada 2, kita cukup menuliskan 1 saja. Paling kiri berarti negatif 5, kemudian sebelah kanannya itu negatif 1, kemudian sebelah kanannya lagi adalah 3. Selangnya semuanya terbuka. Kita buat selang terbuka. Nah, seperti biasa, kita buat oret-oretan untuk menentukan daerah positif dan negatif. Kita buat oret-oretan. Kurang. Daerahnya ada 4, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Untuk daerah yang pertama dulu, biar gampang, di sebelah kiri negatif 5, saya ambil X-nya sama dengan negatif 6. Nah, tadi kan ini sudah dikotaki, berarti kita fokusnya di sini ya. X-nya kita ganti negatif 6. Negatif 6 ditambah 1. Nah, negatif 5 ya, kita tulis negatif. Kemudian negatif 6 dikurangi 3, juga pasti negatif. Kita tulis negatif. Kemudian dibagi, negatif 6 ditambah 5, negatif. Kita tulis negatif. Negatif 6 dikurangi 3 juga negatif. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali negatif, positif. Positif bagi positif, positif ya. Jadi di sini kita tulis positif. Kemudian daerah yang kedua antara negatif 5 sampai negatif 1. Biar gampang saya ambil angka X-nya sama dengan negatif 4. Sama seperti biasanya, negatif 4 tambah 1 berarti negatif. Kemudian negatif 4 dikurangi 3 juga negatif. Negatif 4 tambah 5 positif. Negatif 4 kurangi 3 negatif. Nah, ini kan jelas positif bagi negatif, yaitu hasilnya negatif. Kita tulis di sini negatif. Kemudian kita tentukan daerah yang nomor 3 di sini. Antara negatif 1 sampai 3, ya kita ambil yang gampang 0. Masukkan ke sini, 0 tambah 1 positif. 0 kurangi 3 negatif. 0 tambah 5 positif. Kemudian 0 kurangi 3 negatif. Jelas ya hasilnya positif. Kita tulis positif. Kemudian yang keempat, setelah 3 yaitu biar gampang ambil angka X-nya sama dengan 4. Sama, 4 tambah 1 positif. 4 kurangi 3 positif. 4 tambah 5 positif. 4 kurangi 3 positif. Positif bagi positif hasilnya positif. Jadi di sini hasilnya adalah positif. Langkah terakhir kita menentukan penyelesaiannya. Kita lihat lagi tadi yang dikotakin ya, tandanya kurang dari. Berarti yang diambil yang negatif. Di sini yang daerah negatif adalah ini, antara negatif 5 sampai 1. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau nyambung seperti ini berarti tengahnya tinggal ditambahi X saja. Tandanya selalu kurang dari, kurang dari. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 5 kurang dari X kurang dari negatif 1. Nah ini kalau kasusnya yang diambil yang negatif, soalnya kurang dari. Jadi perlu diperhatikan kenapa mungkin kalian tadi bertanya-tanya, kok itu X dikurangi 3 dan X dikurangi 3 itu
tidak dicoret saja. Nah, nanti bedanya di sini. Kalau X dikurangi 3-nya ini dicoret, nanti jadi pembuat nolnya ini yang 3 ini nanti jadi tidak ada. Jadi nanti di garis bilangan hanya ada negatif 5 dan negatif 1. Nah, kebetulan ini soalnya kurang dari. Lah, kalau soalnya lebih dari, berarti nanti kalian jadi mengambil ini. Apa? Angka 3-nya ini masuk. Padahal kalau dimasukkan di sini, angka 3 nanti penyebutnya jadi 0. Padahal kalau bentuk pecahan, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi seperti itu ya. Makanya ini tadi X dikurangi 3 dan X dikurangi 3-nya ini jangan dicoret. Seperti itu. Boleh dicoret hanya untuk menentukan ini saja, daerah positif negatif. Tapi untuk menentukan pembuat 0, penyebut ini tidak boleh dicoret ya. Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sekarang lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Tulis lagi soalnya, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dibagi 2X kuadrat ditambah X ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, pastikan ruas kanan sudah sama dengan 0. Jelas ini sudah sama dengan 0. Ya, jadi untuk memudahkan langsung saja kita faktorkan ya. Kalau menjumpai bentuk kuadrat nanti kita faktorkan biar gampang. Bilangan yang dikali ketemunya positif 3 ditambah ketemunya negatif 4. Jelas bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 1. Nah, kemudian penyebutnya. Penyebutnya coba kalian perhatikan. Bilangan yang dikali itu ketemunya 10 ditambah ketemunya 1. Adakah bilangan itu? Jelas tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada kita tulis apa adanya di sini. 2x kuadrat ditambah x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Seperti biasa kita kotak ini ya, biar nanti tidak keliru dengan yang lain. Nah, langkah pertama kita buat pembuat 0 ya. Kita cari pembuat 0 dari pembilang. Pembilangnya di sini jelas ya, X dikurangi 3 kali X dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Ingat tandanya ada sama dengan, berarti selangnya adalah tertutup. Kemudian yang kedua, pembuat 0 dari penyebut. Nah, bagaimana caranya mencari pembuat 0 penyebut? Padahal tadi di sini tidak bisa difaktorkan. Bagaimana caranya? Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, maka kita tentukan nilai diskriminan. SMP mungkin ada yang sudah pernah ya, nilai diskriminan. Jadi, diskriminan ini adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau bentuk persamaan fungsinya, itu kalau fx-nya ini sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka D ini adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti kalau dari sini, ini kan A-nya 2, B-nya 1, C-nya 5. Berarti nilai D-nya adalah 2. Itu A, B itu 1. Berarti B kuadrat 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 2, C-nya adalah 5. Berarti 1 dikurangi 40. Sama dengan negatif 39. D-nya bernilai negatif. Kemudian kita lihat A-nya. A-nya bernilai positif. A-nya sama dengan 2. Jelas ini lebih dari 0. Jadi kalau D-nya negatif, A-nya positif, D bernilai negatif, A bernilai positif, maka ini yang dinamakan dengan definite. Definite positif. Apa sih definite positif? Definite positif itu nanti dia nilainya selalu positif. Jadi selalu berada di atas sumbu X ya. Definite positif. Jadi selalu bernilai positif. Kalau A-nya kurang dari 0, D-nya negatif juga kurang dari 0, maka dia definite negatif. Artinya selalu bernilai negatif ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan
dengan pembuat nolnya itu adalah angka 1 dan 3. Ingat, selangnya tertutup. Maka kita arsir. Ini juga sama, selangnya tertutup. Kemudian kita cari daerah positif negatif. Nah, ini tadi gunanya definit positif atau definit negatif ini tadi untuk menentukan daerah positif atau negatif. Ada 3 daerah, 1, 2, 3. Kita cari daerah yang pertama dulu, yaitu kurang dari 1. Seperti biasa, saya ambil angka 0 biar gampang. Masukkan ke sini, ini yang dikotaki ya. 0 kurangi 3, negatif. 0 kurangi 1, negatif. Berarti negatif kali negatif dibagi. Nah, karena ini tadi definit positif, berarti dia selalu bernilai positif. Berarti positif ya. Maka di sini kita tuliskan positif. Kemudian kita cari daerah yang kedua, yaitu antara 1 sampai 3. Biar gampang, saya ngambil angka 2. Masukkan ke sini. 2 kurangi 3 negatif. 2 kurangi 1 positif. Dibagi definit positif, penyebutnya selalu bernilai positif ya. Sama dengan negatif. Kita tuliskan negatif. Kemudian daerah yang ketiga, setelah angka 3, biar gampang saya ambil angka 4. X sama dengan 4. Masukkan ke sini. 4 kurangi 3 positif. 4 kurangi 1 juga positif. Penyebutnya selalu positif. Jadi positif kali positif bagi positif ya hasilnya pasti positif. Jadi di sini positif karena lebih dari, maka yang diambil adalah yang positif ini ya. Nah, ini kita arsir. Ini juga. Nah, daerah sebelum angka 1 berarti dia kurang dari 1. X kurang dari 1. Ingat, terpisah. Berarti kita hubungkan dengan atau. Sebelah kanan angka 3 berarti X lebih dari 3. Lanjut ke contoh soal yang terakhir, ini untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai soal nomor 2 tadi ya. Jadi saya tuliskan di bawahnya langsung. Nah, ini negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Ini bisa difaktorkan apa tidak yang atas? Adakah bilangan yang dikalikan itu ketemunya positif 3 ditambah ketemunya 2? Tidak ada ya. Karena tidak ada, langsung saja kita tuliskan di sini apa adanya. Kemudian yang bawah, selagi masih bisa difaktorkan, maka faktorkan. Kalau kalian lupa cara memfaktorkan, langsung silakan cari video di channel YouTube saya atau buka video di KD 3.1 kemarin. Nah, ini 2X kuadrat, berarti kita tulis 2X, di sini X. Bilangan yang dikalikan ketemunya adalah negatif 10, ditambahkan ketemunya negatif 9. Jelas 1 dan negatif 10 ya. Jadi kita tuliskan di sini 1. Nah, ini negatif 10, berarti di sini jadi negatif 5. Negatif 10 bagi 2. Nah, ini adalah bentuk yang sudah difaktorkan. Ya, kemudian ini yang nanti akan kita selesaikan. Jadi, kita tulis lagi di sini negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dibagi 2X ditambah 1 X dikurangi 5 kurang dari 0. Nah, seperti biasa ini kita kotaki. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita cari pembuat 0 dari pembilang. Cari pembuat 0 dari pembilang, yaitu di sini negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Ini jelas tidak bisa difaktorkan ya, karena tidak bisa difaktorkan seperti tadi kita cari diskriminannya. Nah, ini berarti sebagai A ya, negatif 1, ini berarti sebagai B, yang ini berarti C. Kita cari D-nya, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, berarti sama dengan 4 dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 3. Berarti sama dengan 4 dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Jadi D-nya kurang dari 0. Kita lihat A-nya, di sini A-nya juga negatif. A-nya juga kurang dari 0. Berarti tadi kalau D-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, namanya
definite negatif. Jadi selalu bernilai negatif. Kemudian berikutnya kita cari pembuat 0 dari penyebut. Penyebutnya di sini kan sudah jelas, yaitu 2x ditambah 1 kali x dikurangi 5 sama dengan 0. Dari sini kelihatan ya, 2x tambah 1 sama dengan 0, x dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif setengah, atau yang ini x sama dengan 5. Ingat, penyebut selang selalu terbuka. Nah, kalau sudah, tinggal kita buat garis bilangan seperti biasa. Langkah berikutnya yaitu buat garis bilangan. Angkanya yaitu negatif setengah dan 5. Selangnya terbuka, kita buat selang di sini. Nah, berikutnya kita buat oret-oretan untuk menentukan positif atau negatif. Ada 3 daerah, 1, 2, dan 3. Untuk daerah yang pertama kurang dari negatif setengah sebelah kiri. Nah, biar gampang saya ambil x-nya sama dengan negatif 1. Masukkan di sini, ini ya. Pembilang tadi selalu bernilai negatif. Definite negatif dibagi 2 kali negatif 1, negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 1 kurangi 5, negatif. Jadi hasilnya itu negatif. Kita tulis di sini negatif. Kemudian berikutnya daerah yang kedua yaitu kita ambil x yang gampang, yaitu sama dengan 0. Masukkan ke sini, ingat pembilang tadi definite negatif selalu bernilai negatif. Dibagi penyebutnya 0 tambah 1 positif, 0 kurangi 5 negatif. Positif, negatif. Berarti hasilnya adalah positif. Kita masukkan di sini. Dan daerah yang ketiga yaitu setelah 5, kita ambil x sama dengan 6 biar gampang. Ingat pembilang tadi selalu bernilai negatif. Karena tadi definite negatif ya. Kemudian penyebutnya, kita lihat di sini 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. Positif ya. 6 kurangi 5 juga positif. Jadi di sini positif, positif. Berarti sama dengan negatif. Tulis di sini negatif. Ingat tandanya di sini kurang dari, berarti yang diambil adalah yang negatif. Nih. Kita arsir. Tinggal kita tuliskan. Sebelah kiri negatif setengah berarti x. Kurang dari negatif setengah terpisah berarti kita hubungkan dengan tanda atau. Dan yang setelah 5 berarti x lebih dari 5. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal yang nomor 3. Ya, seperti biasa di akhir video saya akhiri dengan latihan soal. Silakan kalian kerjakan untuk menguji seberapa besar pemahaman kalian terkait dengan variasi soal-soal yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya akhiri dulu pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.